Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, kembali lagi bersama saya Cahyo As di program acara Rihlah Masjid. Kali ini saya sudah berada di salah satu masjid yang bersejarah di kota Gresik, yakni Masjid Jami Kiai Gede Bunga. Kali ini saya berada di masjid ini untuk menelusuri bagaimana sejarah, bagaimana peradaban Islam ada di kota ini, termasuk Jawa Timur, khususnya di Bunga. Mari ikuti saya untuk melihat lebih dalam. Masjid Kiai Gede Bunga adalah salah satu masjid tertua di Gresik yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam penyebaran Islam. Diperkirakan berdiri sejak abad ke-16 atau 17, masjid ini menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Bunga dan sekitarnya. Baik sahabat cerdas, pemirsa Suara Gresik, kali ini saya sudah berada bersama Sekretaris Masjid Kiai Gede. Perkenalkan Pak. Iya. Ya betul, saya Cahyo dari Suara Gresik. Ya, saya Muhammad Safi. Bapak Muhammad Safi. Jadi kita sudah berada bersama Bapak Muhammad Safi. Kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Bapak Safi terkait sejarah yang ada di masjid ini. Boleh diceritakan Bapak terkait sejarah, mungkin tahun berdiri dan lain-lainnya Pak. Ya, terima kasih. Masjid Kiai Gede ini ya sesuai dengan namanya. Jadi ini diinisiasi, didirikan oleh Mbah Kiai Gede. Cuma memang siapa sosok beliau itu sampai hari ini misterius. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan beliau dari Makassar, ada yang menyatakan dari Demak, ada yang terakhir itu menyatakan dari utusan kerajaan Mataram. Nah, mengenai tahunnya, kalau yang kita ambil, kalau yang Mataram itu ya berarti ya akhir tahun 1500-an atau awal 1600-an. Karena kalau Mataram itu kalau memang Raja Sultan Agung itu kan berapa tuh? 1613-an sampai 1640-an itu kalau Mataram. Ya, insya Allah itu. Karena apa ya? Cuma memang ada yang membuat saya penasaran karena di Kota Waringin, Kalimantan Tengah itu juga ada tokoh masjid, bahkan itu juga ngekholi Mbah Kiai Gede, nama yang sama. Tapi penasaran saya kan tempatnya jauh sana. Nah, ini yang belum pernah kontak, belum pernah menjalin komunikasi. Kok sopodo? Karena kholnya di sana juga ngekholinya juga di bulan Rajab sama dengan di sini. Jadi mengenai kholnya itu mulai tahun kapan kita juga tidak punya catatannya. Yang jelas sejak Mbah Mail itu sudah ada kegiatan ngekholi Mbah Kiai Gede itu. Baik Pak, sampai itu untuk sejarah awal. Ya. Kemudian saya mau tanya lagi Pak terkait siapa sih Pak Kiai Gede itu Pak? Nah itu Mbah Gede itu kalau yang cerita dari Mbah Zubair Abdul Karim itu menyatakan tokoh dari Makassar yang awal-awalnya itu seperiode dengan Sunan Giri dan sebagainya. Nah itu awalnya tuh jujuknya dia di Desa Ngampel itu seberangan Bunga ini, seberang sungai, selatannya itu ada Desa Ngampel, jujuknya di sana. Makanya dengan beliau profesinya itu pedagang klopo. Lah klopo itu penyebutannya waktu itu bungu. Bungu itu bahasa sana. Jadi kelapa itu disebutnya dengan kata bungu. Dari kata bungu itu maka menjadi kata bunga sekarang itu. Jadi itu awal berdirinya atau tercetusnya nama bunga di sini Pak? Iya, nama bunga itu dari situ, dari kata bungu. Bungu yang artinya kelapa. Baik Pak, selain itu mungkin nanti kita boleh diajak untuk melihat keunikan dan sejarah yang ada di lingkungan masjid ini Pak. Kalau yang ada tinggal ada makam, kemudian mimbar. Kalau mimbar ini jelas, kalau itu akan ada tahunnya, itu tahunnya tahun 1306, berarti ya kita kira awal-awal 1900-an. Ya, kalau di Sampurnan itu Mbah Soleh Sani itu wafatnya kan 1901. Ini insya Allah sudah periodenya Mbah Mail kalau itu insya Allah. Mimbarnya ini. Kemudian yang masih masih ada di sini bisa Pak? Ada di sini, masih bisa diambil gambarnya sebagainya, itu ada jublangan itu atau istilahnya sumur purbo
Iya itu masih Menarik ada. sekali itu Pak. Mungkin Iya. boleh kita ke sana Pak. Saya boleh ditunjukkan. Oke, terkait monggo, sumber monggo, tersebut. monggo. Dalam segi arsitektur, masjid ini sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Bangunan asli sudah berganti menjadi bangunan modern, namun masih nampak peninggalan seperti pilar hingga beduk yang masih terjaga hingga kini. Selain bangunan masjid yang bersejarah, ada satu peninggalan unik yang masih terjaga hingga kini, yaitu sumur purba atau sumur sumber. Sumur ini telah ada sejak zaman Kiai Gede dan digunakan sebagai sumber air bersuci bagi para jamaah dan santri pada masanya. Iya. Nah, Oh, ini ini, Pak, ya. sumurnya ini. Nah, di Bunga itu sumur semacam itu ada 3. Ada 3 Pak. Ada 3. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini di Pondok Komarudin dan di Langgar Darussalamah. Di apa? Belakangnya puskesmas itu. Namanya apa tadi Pak sumurnya Pak? Sumur Oh, Purbo ya. Sumur Purbo. Ini sejak saya lama kalau- berdiri Pak. Ya berdirinya sejak yang jelas Ditemukannya itu sejak ditemukannya sejak awal. Jadi sejak kalau Mbah Komarudin katanya Mbah Komarudin ada, kalau Mbah Komarudin itu 1747 itu sudah menemukan adanya ini, adanya sumur ini. Karena memang Mbah Kiai Gede itu kan lebih dulu, lebih awal dari Mbah Komarudin. Jadi kira-kira kalau Mbah Komarudin itu 1747-an, kalau Mbah Kiai Gede kalau memang itu tahunnya itu variatif karena sumbernya bermacam-macam. Nggih. Kalau yang menyatakan tokoh dari Makassar tadi itu ada yang menyatakan dari Demak itu tidak ada tahunnya. Tapi kalau sebagian menyatakan sumber ada utusan dari Mataram. Nah, kalau dari Mataram itu ya kira-kira berarti awal-awal 1600-an. Berarti menurut sejarahnya ini lebih dahulu daripada masjid ini berdiri Pak. Ditemukan. Insya Allah ya apa? Ya kalau yang lebih dahulu itu ya kita tidak bisa menentukan, cuma karena antara ini sebagai kebutuhan untuk bersuci kan ini, untuk khususnya untuk keperluan wudhu dan sebagainya, ya mungkin bersamaan atau lebih dulu. Jadi kan masjid ini, adanya masjid di sini itu juga apa? Ya mungkin karena pertimbangannya di sini ada sumbernya, sumbernya tadi, Pak. itu ya. Kalau dari situ kemungkinan sumbernya lebih dulu ada. Jadi sudah dimanfaatkan masyarakat di sekitar sini untuk bersuci tadi Pak ya? Iya. Mungkin kita boleh tunjukkan lagi Pak yang makamnya tadi itu di mana? Oh iya, monggo. Makamnya di sebelah sana. Sumur ini menambah nilai sejarah Masjid Kiai Gede Bunga sebagai salah satu saksi perjalanan dakwah Islam di Gresik. Selain menjadi tempat ibadah, di komplek masjid ini juga terdapat makam Kiai Gede itu sendiri yang sering dikunjungi untuk berziarah. Monggo Pak. Iya. Jadi berdasarkan informasi yang ada ya Pak ya, itu katanya masjid ini ada makamnya itu Pak. Jadi makam Oh iya, ada. itu Kiai Gedenya. Jadi itu, di Pak. sini tuh yang coro peninggalannya Mbah Komarudin, tapak tilasnya yang masih terjejak itu ya ada makamnya, ada jublangannya itu. Kalau yang bangunan fisik masjid kan sudah. Itu lokasinya juga Sudah. berada di lingkungan masjid ini Pak. Iya di sini di sebelah utara barat, barat daya, barat laut tenggara nih. Makam ini memiliki keunikan tersendiri. Batu nisannya masih mempertahankan ciri khas makam ulama zaman dahulu, sederhana namun syarat makna. Nah ini makamnya Mbah Gede. Kemudian siapa-siapa yang ada di sekitarnya ini ya. Ini masih keluarga semua Pak di sekitarnya atau santrinya Pak? Santrinya insya Allah, yang lebih mungkin kan itu santrinya. Ini lah ini didirikannya, kalau yang didirikan apa ini apa negara nih, rumahnya ini sudah di atas, Pendoponya ini Pak. ya sudah di atas 2000 atau Jadi- akhir 90-an itu ya. Pesarian ini lingkup dari santri-santrinya juga Pak ya?
Iya, ini yang banyak ya santri-santrinya. Santri-santrinya. Nah. Kedua yang di sebelah selatan itu makam pahlawan itu. Oh, jadi yang sebelah sana makam Iya, pahlawan. makam pahlawan. Di sini para santri dan santri. mungkin Dan ada ini. keluarga juga di sini, Pak ya. Kalau keluarga itu Mas, karena yang di Duku itu ada makam yang dikeramatkan juga itu konon putrinya Mbah Kiai Gede. Mbah Kiai Gede, putrinya Mbah Kiai Gede. Ini untuk biasanya ada hari tertentu atau gimana Pak untuk ziarah ke makam ini, Pak? Alhamdulillah di Takmir ini ada, tapi itu sudah ditradisikan lama. Setiap Rejeb itu ngekholi Mbah Kiai Gede. Kiai Gede. Kemudian akhir-akhir ini sudah diputuskan, tadi dipastikan di Kamis yang kedua. Itu sudah menjadi tradisi di Iya, sini, sudah Pak, menjadi tradisi sudah puluhan tahun, sudah mungkin sudah sejak Mbah Mail. Kalau Mbah Mail ya awal-awal tahun 1900-an, karena Mbah Mail itu menjabat sebagai pemangku pondok Komarudin kan 1901 sampai 1947 atau 48 itu. Dari itu. Kemudian itu kan dilanjutkan Mbah Soleh terus Yai Ahmad, Yai Iqbal, kemudian sekarang Yai Alauddin itu. Yang menemukan pertama kali persarian ini tadi, Pak? Kurang tahu, Pak. Iya, nggak tahu kalau siapa yang menemukan. Sudah sejak dulu kala, ya maka bisa disepakati ini adalah makamnya Muhammadin, dan beliau inilah yang sebagai pembawa Islam pertama di Bunga. Khususnya Pulau di Bunga. Jawa, khususnya di Bunga. Di Bunga ya, khususnya di Bunga. Cuma asal usul beliau itu dari mana itu berbagai pendapat yang muncul. Ada yang menyatakan dari Makassar, ada yang menyatakan dari Demak, ada yang terakhir ada yang menyatakan dari utusan dari Kerajaan Mataram. Karena beliau sosok khusus yang misterius tadi itu, Pak ya. Lah kalau yang dari Mataram kok rasanya lebih nyambung, karena tadi ada sumber menyatakan yang dari Madura, ada yang menyatakan turunannya Mbah Kiai Gede. Itu yang menyatakan tahunnya 1613 atau berapa itu catatannya itu. Kalau itu kan berarti ya nyambung kalau dinyatakan bahwa itu beliau itu utusan dari Kerajaan Mataram. Ya, dalam rangka mengislamkan, dalam rangka memasyarakatkan dakwah Islam di Jawa Timur, khususnya di Bunga. Karena kalau Mbah Komarudin kan 1747. Nah, kalau itu tadi 1313, berarti ada keterpautan waktu 100 tahun lebih. Masjid Kiai Gede Bunga bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran Islam yang terus hidup hingga saat ini. Berbagai kegiatan keagamaan rutin digelar di sini, dari pengajian, pendidikan Islam, hingga acara besar seperti peringatan hari-hari besar. Oh, enggak, Pak. Iya. Jadi untuk yang terakhir, Pak, kita ini kan sedang ada di bulan suci Ramadan. Nah, program yang ada di masjid ini apa aja, Pak? Kalau program yang terkait dengan Ramadan ya sudah rutin dan sudah berjalan bertahun-tahun. Itu ada darusan, tadarus itu setelah taraweh, kemudian dilanjutkan dengan penyediaan takjil, buka bersama, Pak. Buka bersama itu sampai hari ini per maghrib itu tersedia 225 paket. Oh, jadi disediakan oleh masjid ini, Pak? Di rukun masjid ya, dengan swadaya masyarakat. Kemudian yang ikonik itu terawihnya, karena terawihnya ini setengah jusan, jadi bahkan diikuti oleh warga-warga di luar Bunga dengan 3 imam. Bagaimana itu, Pak? 3 imam itu, Pak, maksudnya, Pak? Ya, 10 yang pertama itu Pak Niam Karimi, kemudian 10 yang kedua Mas Iqbal, kemudian yang ketiga nanti Yai Fathan Anwari. Jadi yang unik tadi itu, Pak ya, yang ada 3 imam dalam sholat Taraweh di sini, Pak. Ya, 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga. Itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, sehingga sudah dikenal, sehingga masyarakat yang asik itu ya mungkin taraweh sampai tapi ya tarawehnya standar kan, artinya kalau hari ini ya selesainya ya jam 8.15 itu sudah selesai. Mungkin cukup sekian itu aja, Pak. Terima kasih, saya telah diajak keliling-keliling melihat sejarah dari Masjid Jami Kiai Gede ini. Nah, sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih sahabat telah menyaksikan perjalanan kita kali ini menelusuri sejarah dan keindahan masjid-masjid yang ada di Gresik. Terima kasih, saya Cahyo As dari Suara Gresik, pamit undur diri. Rihlah Masjid, Masjid punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.